Halo semua teman-teman, apa kabar? Lagi santai nih, gue lagi kepikiran sesuatu. Kadang ya, cowok tuh ngerasa udah keren banget, udah ngelakuin A, B, C buat deketin cewek, tapi kok ceweknya malah ngejauh, malah kayak hilang gitu aja. Nah, gue jadi mikir, jangan-jangan bukan karena hal besar deh, tapi justru karena hal-hal kecil yang nggak disadari, yang ternyata bikin ilfeel. Iya, ilfeel. Itu loh, perasaan gak nyaman. Tiba-tiba jadi males, jadi kayak, aduh kok gini sih orangnya. Anehnya, kadang hal kecil ini efeknya bisa lebih dahsyat daripada kesalahan besar. Kayak nempel gitu di pikiran si cewek. Gue coba inget-inget, ngobrol sama temen-temen cewek juga. Kira-kira apa aja sih hal-hal sepele tapi ngeselin yang sering cowok lakuin tanpa sadar. Gue rangkum jadi 5 deh. Versi jejak pemikiran ya. Ini bukan buat ngehakimin siapa-siapa, tapi lebih kayak, coba deh, kita lihat dari sisi lain. Siapa tahu bisa jadi bahan refleksi bareng. Oke, 1. Terlalu sering pamer halus alias flexing tipis-tipis. Nah, ini nih, kadang cowok pengen nunjukin kalau dia itu bernilai. Punya ini, punya itu, kenal si ini, si itu, pernah kesana, kesini. Niatnya mungkin baik, pengen bikin si cewek kagum. Tapi, kalau keseringan atau caranya maksa banget, jatuhnya malah kayak pamer. Contoh simpel deh, lagi ngobrol biasa, tiba-tiba nyelipin harga barang yang dia pakai. Atau dikit-dikit cerita soal mobil barunya, liburan mahalnya, atau betapa pentingnya dia di kantor. Padahal nggak ditanya, nggak nyambung juga sama topik obrolan. Kenapa ini bikin ilfeel? Gimana ya jelasinnya? Buat cewek, ini tuh kayak nunjukin kalau si cowok ngerasa nggak pede sama dirinya sendiri, sampai harus ngangkat diri pakai materi atau pencapaian. Jadi kayak nggak tulus gitu loh. Cewek tuh lebih suka cowok yang nyaman sama dirinya apa adanya, yang value-nya kelihatan dari sikap dan cara ngobrolnya. Bukan dari barang atau status yang disebut-sebut terus. Rasanya jadi kayak lagi dengerin iklan berjalan, bukan ngobrol sama manusia. Hehe. Ya enggak sih? 2. Baru kenal udah kayak mau ngatur hidup. Oke, yang kedua ini juga sering kejadian. Baru kenal beberapa kali, chat juga belum intens banget. Tapi si cowok udah mulai ngasih hasaran yang nadanya kayak perintah. Misalnya, kamu jangan pakai baju itu deh, terlalu terbuka. Atau, ngapain sih temenan sama si A? Mending sama si B aja. Atau bahkan ngatur jadwal. Sabtu jangan kemana-mana ya, aku mau ngajak kamu pergi. Padahal, jadian juga belum, deket banget juga belum tentu. Ini bikin ilfeel karena, ya ampun siapa elo? Hahaha. Bukan gitu juga sih. Tapi serius, ini bikin cewek ngerasa nggak dihargai privasinya, nggak dipercaya keputusannya. Rasanya kayak terkekang padahal belum ada komitmen apa-apa. Niatnya mungkin nunjukin perhatian atau melindungi, tapi caranya salah total. Kesannya jadi posesif dan agak serem sih, jujur aja. Cewek butuh ruang buat jadi dirinya sendiri, bukan boneka yang bisa diatur-atur seenaknya. Apalagi sama orang yang baru dikenal. 3. Plin-plan dan gak punya pendirian. Ini mungkin kedengeran sepele ya, tapi efeknya lumayan loh. Cowok yang plin-plan, yang ditanya apa jawabannya selalu, terserah kamu aja, ikut aja deh, aku sih oke-oke aja. Awalnya mungkin cewek mikir, wah, baik ya, ngikutin maunya aku. Tapi kalau terus-terusan, capek juga. Contoh paling klasik, mau makan di mana? Cewek nanya, cowok jawab terserah. Cewek kasih opsi A, dia bilang enggak mau. Opsi B, enggak suka juga. Opsi C, dia malah balik nanya, kamu maunya apa? Duh, kenapa bikin ilfeel? Karena kesannya si cowok ini enggak punya preferensi sendiri. Enggak bisa ngambil keputusan. Bahkan untuk hal kecil. Cewek tuh, kebanyakan ya, enggak semua. Suka sama cowok yang bisa mimpin dikit lah. Yang punya opini. Yang bisa diajak diskusi.
buat nentuin sesuatu bareng. Kalau semuanya terserah, cewek jadi ngerasa kayak jalan sendirian, nggak ada partner buat mikir. Lama-lama jadi mikir, ini orang bisa diandelin nggak ya buat hal-hal yang lebih besar nanti? Gitu. 4. Dikit-dikit ngomongin mantan. Waduh, ini red flag kecil tapi nyalanya terang banget. Hahaha. Entah itu ngebandingin si cewek baru sama mantannya, atau cerita kebaikan mantannya, atau malah jelek-jelekin mantannya terus-terusan. Pokoknya, topik mantan tuh muncul terus di obrolan. Niatnya mungkin, entahlah niatnya apa. Mungkin mau nunjukin kalau dia udah move on, padahal malah sebaliknya. Atau mau bikin cewek baru cemburu, strategi yang buruk banget. Atau emang beneran belum selesai sama masa lalunya. Kenapa ini fatal bikin ilfeel? Ya jelas lah. Cewek mana sih yang mau dengerin cerita soal mantan gebetannya terus-terusan? Rasanya kayak dia cuma jadi ban serep atau pelarian. Nggak nyaman banget dibanding-bandingin. Entah itu dibandingin bagusnya atau jeleknya. Bikin cewek mikir, ini orang serius nggak sih sama gue? Atau hatinya masih nyangkut di masa lalu? Langsung deh, tembok pertahanan naik. Perasaan tertarik bisa luntur seketika. 5. Jorok atau nggak rapi yang kelihatan banget. Oke, ini soal penampilan dan kebersihan dasar. Nggak harus selalu wangi parfum mahal atau pakai baju branded kok. Tapi hal-hal kecil kayak bau badan yang nggak enak, bau mulut, kuku panjang dan kotor, rambut lepek acak-acakan. Bukan gaya ya, tapi emang karena nggak keramas. Baju kucel atau bernoda yang kelihatan banget. Ini mungkin subjektif ya. Tingkat kerapian orang beda-beda. Tapi ada standar dasar lah ya. Kenapa ini bikin ilfeel? Simple aja sih. Ini nunjukin kalau si cowok nggak peduli sama dirinya sendiri. Kalau sama diri sendiri aja nggak peduli, gimana mau peduli sama orang lain, termasuk cewek yang lagi dideketin? Kebersihan dan kerapian dasar itu bagian dari self-respect. Nunjukin kalau kita menghargai diri kita. Kalau itu aja nggak ada, gimana cewek mau respect balik? Plus, ya, secara fisik emang nggak nyaman aja deket sama orang yang kurang menjaga kebersihan. Mood buat ngobrol atau jalan bareng bisa langsung anjlok. Tuh kan, 5 hal tadi sebenarnya kecil-kecil banget ya. Nggak ada yang kayak selingkuh atau main fisik gitu. Tapi justru karena kecil dan sering nggak disadari ini, dampaknya bisa langsung bikin cewek mundur pelan-pelan. Nggak semua hal harus besar buat bikin orang ilfeel. Kadang justru yang kecil-kecil yang bikin paling nggak nyaman, yang bikin kita mikir ulang soal seseorang. Ini bukan berarti cowok harus jadi sempurna tanpa celah ya. Bukan gitu. Cewek juga punya kok hal-hal kecil yang mungkin bikin cowok ilfeel. Ini lebih ke kesadaran diri aja. Jadi, daripada terlalu fokus pengen kelihatan keren di depan cewek, pengen nunjukin segala macam biar dia terkesan, mungkin mending kita fokus ke hal-hal kecil yang sering kita abaikan dalam diri kita sendiri. Cara kita ngomong, cara kita bersikap, cara kita ngehargain diri sendiri dan orang lain. Kayaknya itu jauh lebih penting dan lebih mahal nilainya di mata siapapun, nggak cuma cewek aja. Gimana menurut kamu? Kamu pernah bikin cewek ilfeel tanpa sadar gara-gara hal sepele? Atau kamu cewek yang pernah ngerasain ilfeel gara-gara hal-hal kayak tadi? Coba deh, cerita di kolom komentar ya. Kita diskusi santai aja di sana. Oke deh, segitu dulu obrolan kita kali ini. Kalau kamu suka konten yang ngebahas sisi-sisi kecil dalam hubungan dan kehidupan kayak gini, yang mungkin jarang kepikiran tapi sebenarnya penting, jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan kalau belum, subscribe channel Jejak Pemikiran biar kita bisa terus mikir bareng kayak gini. Makasih banyak udah nemenin gue mikir hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.